Sopo ya? Itu bagus. Aku cepetan ya. Nah, itu iso ya. Apa sih? Begini emang ada ini kata saya tingkat sampean. Apa sih? Baik, saya ulangi ya. Karena tadi ada kendala sedikit. Saya tutup dulu aja ini. Baik, saya ulangi dari awal. Saya kata sama Dewi ini. Yo, ikut si acara COVID itu. Baik, saya ulangi dari awal ya. Jadi yang pertama, ketika kita membuat flowchart ya, harus paham tentang simbol-simbol dari flowchart itu. Ya, elips itu misalnya untuk memulai dan mengakhiri, namanya kotak itu untuk proses, ya. Kemudian jajar genjang itu untuk input output. Kemudian ada simbol belah ketupat atau diamond itu untuk struktur keputusan. Itu harus paham dulu. Nah, kalau sudah paham baru bisa mengimplementasikan di flowchart. Disesuaikan dengan kasus yang akan diselesaikan. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwasanya flowchart itu tidak sembarang, ya. Ada aturannya. Ya, yang saya sampaikan di depan tadi ada simbol-simbol yang harus dipatuhi. Tidak kemarin ada yang cuman bentuknya itu awan, itu ada. Ya, ada panah-panahnya tapi nggak kotak, nggak lingkaran tapi awan. Ada yang kotak semua, ada yang jajar genjang semua. Jadi ternyata dari situ saya melihat kalian perlu belajar lagi tentang bagaimana menerapkan simbol-simbol flowchart ke dalam kasus. Ya, memang harus banyak latihan. Oke, untuk kasus protokol new normal, kita harus membayangkan ketika kalian datang ke sekolah, ya. Kira-kira pertama kali apa gitu ya. Jadi yang pertama untuk membuat flowchart pasti harus ada simbol elip. Karena simbol elip ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri sebuah flowchart, sebuah algoritma dalam bentuk flowchart. Wajib ini ya. Kalau nggak ada seperti ini ya mesti salah gitu. Jadi ini menandakan bahwa prosedur ini akan dimulai. Nah, pertama kali ketika siswa berangkat dari rumah, dia pertama kali adalah datang ke sekolah dulu. Oke. Setelah datang ke sekolah, biasanya yang sering dilakukan di masyarakat atau di instansi adalah cek dulu apakah pakai masker. Karena ini prosedur wajib ya, pakai masker itu ya. Apakah pakai masker? Nah, karena apakah pakai masker ini kan jawabannya ya apa tidak kan. Bisa dia pakai masker, bisa enggak gitu lah. Kalau ya nanti diapakan, kalau tidak diapakan. Nah, karena ini adalah sebuah pilihan, maka simbolnya adalah menggunakan belah ketupat. Beda dengan tadi datang ke sekolah. Ini kan namanya proses datang ke sekolah. Tapi kalau yang bawah ini ya proses kotak ya. Tapi kalau ada pilihan itu berarti jajar genjang karena ini struktur keputusan. Nah, ketika sudah dicek ternyata dia nggak pakai masker, kira-kira apa yang dilakukan ya terserah kebijakan sekolah. Misalnya di sini dia nggak pakai masker ternyata ya. Tidak pakai masker. Atau kalau pengen bahasa Inggris ya no. Mana tadi? Misalnya no gini ya. Kalau ternyata nggak pakai masker ya misalnya ambil masker dulu. Setelah ambil masker dia baru sekolah lagi.
Nah, arahnya ke sini jadinya. Aduh, bosan ya. Nah, jadi dia setelah ambil masker baru datang ke sekolah lagi. Kalau ternyata yang datang pakai masker, biasanya proses apa lagi yang harus dilakukan? Misalnya cek suhu tubuh. Cek suhu. Nah, misalnya cek suhu. Nah, setelah cek suhu ini biasanya juga ada pilihan lagi. Kalau ternyata suhunya tinggi, ya, itu gimana? Tapi kalau suhunya normal, nanti harus apa? Nah, ini berarti karena ada pilihan lagi struktur keputusan, maka kita harus pakai simbol kayak gini lagi, gitu. Nggak kotak lagi karena ini ada keputusan. Misalnya kalau biasanya orang dikategorikan demam tuh biasanya misalnya di sini kurang dari 37,8 derajat Celcius. Jadi kalau orang suhunya di bawah 37,8 ini berarti dia dianggap normal. Tapi kalau di atas ini maka dianggap dia demam. Nah, kalau demam harus gimana? Nah, jadi kalau ternyata suhunya tidak kurang dari 37,8, maka misalnya ya suruh pulang aja siswanya, misalnya istirahat di rumah. Nah, sudah. Nah, kalau ternyata suhunya normal, nah ini maaf, ini saya kasih no. Jadi ternyata suhunya tidak kurang dari 37,8, maka berarti di atasnya kan, maka dia disuruh istirahat di rumah. Nah, kalau ternyata suhunya normal, suhunya normal berarti ya disuruh masuk, berarti bisa masuk lingkungan sekolah. Sudah, dari sini kan selesai berarti prosedur pengecekan ketika siswa mau masuk lingkungan sekolah kan berarti selesai. Kalau selesai berarti ditutup dengan elips lagi. Ketika jadi sini selesai. Termasuk juga yang tadi istirahat di rumah, ini berarti prosedurnya juga sudah selesai. Berarti sarahkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, inilah flowchart yang benar. Nah, flowchart yang mungkin lebih benar ya, enggak mutlak benar ya. Barangkali ada yang lebih bagus. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi flowchart itu dimulai dengan elip, diakhiri dengan elip juga, karena namanya flowchart itu harus berhenti di langkah yang terbatas, seperti prinsip flowchart yang pertama. Jadi prinsip flowchart yang pertama harus dimulai dan harus ada akhirnya, nggak boleh misalnya di sini kotak gitu ya. Berarti proses terus menerus berarti. Tapi kalau ada elip seperti ini selesai, berarti prosedurnya selesai. Ya, jadi saya ulangi lagi dari awal. Ini pertama mulai pakai elips, kemudian ada proses siswa datang ke sekolah. Saya tambah ya, siswa datang ke sekolah, pakai kotak karena dia berupa proses. Kemudian dicek. Cek itu biasanya pakai namanya pengecekan tuh berarti hasilnya bisa ya bisa tidak. Kalau ada pilihan berarti pakai jajar belah ketupat atau diamond. Kalau dia ternyata nggak pakai masker, ya dia disuruh ambil dulu baru datang ke sekolah lagi. Tapi kalau ternyata dia ternyata dia pakai masker, maka langkah selanjutnya adalah cek suhu tubuhnya. Kalau suhunya ternyata kurang dari 37,8, maka dia boleh masuk sekolah. Tapi kalau ternyata suhunya tidak kurang dari 37,8, maka dia disuruh pulang atau istirahat di rumah.
selesai. Ya, baik, berarti seperti ini flowchart yang seharusnya kalian buat kemarin di tugas flowchart yang pertama. Nah, nanti saya harap setelah ini, setelah kalian menyimak penjelasan ini, kalian bisa memperbaiki lagi, tapi mungkin nanti dengan soal yang berbeda akan saya posting lagi tugas berikutnya. Membuat flowchart lagi nggak apa-apa, kita perbanyak. Kalian memahami logika alur program dulu, baru mungkin besok kita akan mulai berkenalan dengan pemrograman atau coding gitu ya. Besok insya Allah kita mulai. Yang penting hari ini kalian buat flowchart lagi. Tentu nanti dengan kasus yang berbeda akan saya posting lagi nanti di Google Classroom. Silahkan disimak, mungkin sekitar jam 10:30 nanti ya saya upload lagi tentang tugas pembuatan flowchart. Mungkin untuk kasusnya yang lebih sederhana saja. Baik, mungkin saya contohkan satu lagi yang mungkin ada input atau output data ya misalnya ya. Saya contohkan satu lagi dengan kasus yang lain. Saya taruh di sini lagi. Oke, saya kasih contoh satu lagi, misalnya kita coba yang sederhana aja ya. Misalnya apa ya? Mencari luas gitu aja lah. Jadi mencari luas, misalnya luas yang gampang apa? Segitiga misalnya ya. Mencari luas segitiga. Jadi kalau luas segitiga itu biasanya variabel yang dibutuhkan apa? Itu harus kita, atau kalau kita mau mencari luas segitiga itu harus diketahui apa? Mestinya alas sama tinggi. Ya. Kalau alas sama tinggi sudah ada, maka kita bisa mencari luas segitiga. Kemudian nanti luasnya ditampilkan misalnya. Oke. Tetap namanya flowchart diawali dengan elips. Nggak boleh enggak ya. Start misalnya. Start. Kemudian yang pertama, nah karena kita butuh data alas segitiga, maka kita pakai jajar genjang. Jajar genjang itu bisa digunakan untuk input atau bisa juga digunakan untuk output. Nah, dalam hal ini kita pakai jajar genjang untuk melakukan input. Misalnya baca A, misalnya alas ya. Baca A. Maksudnya atau input lah, biar paham ya. Masukkan A atau input lah. Input A, alas. Kemudian lagi yang kedua adalah butuh tinggi segitiga. Kita input lagi, input tinggi T gitu aja ya. Input T. Ini saya kasih panah dulu. Loh. Oke. Nah, setelah diinput, apa yang dilakukan? Ya terus dihitung gitu kan. Karena ngitung itu berarti proses. Namanya ngitung itu mesti proses. Kalau proses berarti pakai persegi panjang. Oke. Misalnya luas sama dengan, nah kita masukkan rumusnya, setengah kali
alas kali tinggi. Oke. Sudah. Nah, kemudian kalau pengen menampilkan hasilnya, ya kita pakai ini. Kenapa kok pakai jajar genjang lagi? Ya karena jajar genjang ini digunakan untuk input maupun output. Nah, misalnya tampilkan itu kan berarti output. Tampilkan luas. Ya Allah. Sudah, prosesnya selesai, kita akhiri dengan elip. Selesai, atau misalnya kalau bahasa Inggris ya N gitu aja ya. Oke, selesai. Ini flowchart untuk mencari luas segitiga. Nah, ini kalau tadi mungkin nggak ada jajar genjangnya, nggak ada input outputnya kalau ini tadi, karena hanya proses dan keputusan. Tapi kalau yang ini ada contoh input datanya. Harapan saya kalian dengan dua contoh ini lebih paham tentang fungsi-fungsi dari simbol-simbol yang ada di flowchart. Ya. Jadi sekali lagi, elip untuk apa, kotak untuk apa, diamond seperti ini untuk apa, kemudian jajar genjang untuk apa. Sebenarnya masih ada lagi simbol yang lain. Ya, simbol yang lain masih ada. Misalnya seperti ini saya jelas, ini agak melebar sedikit. Proses ini memang proses sebenarnya. Cuman proses yang sebenarnya itu sebenarnya adalah kotak biasa seperti ini. Kalau proses yang ada garis double-nya di kanan dan kiri, ini sebenarnya adalah subproses. Subproses itu berarti proses yang lebih kecil. Misalnya apa sih subproses itu? Misalnya proses contohnya misalnya proses membuat atau misalnya gini, kalian berangkat sekolah, ada proses namanya berangkat. Berangkat itu kan berarti ada proses persiapan, ada proses mandi misalnya, ada proses naik motor ke sekolah atau naik angkot, kemudian turun angkot. Nah, dari mulai persiapan sampai turun angkot, naik angkot itu namanya subproses. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita punya proses seperti ini dan butuh sub-proses yang lebih kecil, ya kita bisa pakai ini. Tapi kalau enggak ya enggak perlu. Nah, kemarin ada yang bikin proses itu semuanya kayak gini. Ada kemarin. Ya. Jadi pakai simbol kayak gini loh, kok semuanya subproses, itu harusnya cukup kotak seperti ini kalau proses biasa. Kalau butuh subproses baru pakai yang kotak tapi ada garis di samping kanan kirinya seperti ini. Baik, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau memang belum ada pertanyaan, nanti bisa kalau memang nanti butuh penjelasan bisa langsung tanya di Google Classroom ya. Langsung di komentar Google Classroom. Silakan nanti kalau belum jelas diulangi lagi, ditonton lagi. Ya, tidak akan saya hapus video ini. Silakan nanti bisa kalian jadikan contoh atau acuan untuk kalian mengerjakan tugas flowchart setelah ini. Ya, setelah ini. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Semoga kalian bisa memahami
dan kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, saya, kalian juga. Kemudian juga semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dari sekitar kita, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi, bisa bertatap muka, bisa belajar bersama, ya, seperti yang kita inginkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan bisa ditonton lagi kalau belum paham. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.